Neng, aduh, kamu jelek banget. Enggak cakep pasti di sini. Pucet, Pil. Lu ada warnanya dong. Ih, jendes. Salah ya? Setelah sebuah video yang menunjukkan tingkah atau ekspresi kegirangan Putri Anne kala dipanggil jendes oleh sejawat tongkrongannya, sontak warganet pun heboh. Sebagian malah langsung menyahuti panggilan janda pada istri pesinetron Arya Saloka tersebut. Ih, jendes. Ya, entah apakah umpatan canda itu sungguhan atau sinyal jika hubungan Putri Anne dan suaminya Arya Saloka tengah retak. Tapi yang pasti kabar keretakan itu sudah terendus sejak lama. Beberapa fakta bermunculan yang mengarah adanya dugaan isu keretakan. Mulai dari sempat santernya Arya Saloka diisukan kepincut dengan lawan mainnya di satu sinetron, yakni Amanda Manopo, yang sempat memicu perang panas di jagat media sosial. Hingga membuat Putri Anne disebut-sebut terbakar api cemburu. Mirisnya ketika Putri Anne diguncang prahara orang ketiga, sejumlah fans Arya Saloka malah mendukung perjodohan Arya dengan bedanya ya, ini kan fiksi, itu kan nyata. Tanggapan dari pemirsa aja gimana? Kalau dari pemirsa kan mereka pada suka dengan yang kayak gitu. Kalau saya sebagai aktornya hanya menjalani, hanya menjalani adegan, menjalani ya udah. Dari sutradara begini, dari penulis begini, ya saya memainkan tokoh, menggunakan rasanya, ya udah tinggal dijalani. Situasinya ya sebagai seorang suami istri. Bener gak? Ya bener gak? Bener. Ya bener dong. Situasinya sebagai seorang suami istri. Ya konfliknya di situ sih. Kemungkinan apa? Saya ke depannya juga nggak tahu kan kayak gimana. ironis memang nasib Putri Anne. Alih-alih bisa hidup bahagia bersama seluruh pencapaian suami, ia malah tertikam oleh fans suaminya sendiri yang kadung larut dalam romantika cerita dalam drama yang dimainkan. Dugaan lain yang menyiratkan fakta adanya keretakan bahtera antara Arya dan Putri setelah keduanya jarang memposting foto kebersamaan di media sosial, hingga Putri menghapus foto-foto suaminya. Di beberapa momen liburan di luar negeri, Putri lebih banyak menghabiskan waktu bersama buah hatinya ketimbang dengan Arya. Paling di hari Minggu atau di pulang syuting udah pasti dia tidur lah, karena kan ini kita pulang malam kan. Paling pagi sebelum berangkat main dulu sebentar, habis itu baru berangkat. Paling di hari Minggu yang memang full libur, ajak pergi main. Yang paling kentara yang membuat publik bertanya-tanya adalah ketika di momen spesial ulang tahun Putri Anne yang ke-33, tanggal 18 Juni 2023 lalu, Putri tampak hanya merayakan sendiri tanpa ditemani Arya. Hanya beberapa teman satu tongkrongan yang menemani Putri. Ketidakhadiran Arya sontak menyingsingkan tanda tanya besar. Benarkah Arya sudah tak bersama Putri?
Gue tuh nggak pernah hafal angka, nggak pernah hafal umur. Kadang gue juga nggak tahu gue lahir tanggal berapa, gue ulang tahun kapan. Memang nggak ngerayain ulang tahun juga, jadi suka lupa. Selain fakta tentang ketidakhadiran Arya di momen ultah sang istri Juni lalu, warganet termasuk fans Arya Saloka juga dibuat penasaran dengan kondisi rumah baru Arya Saloka yang selalu sepi penghuni. Padahal rumah yang dibangun keduanya dengan model ala American Style itu pernah menjadi rumah impian mereka berdua. Ini Dapur. area dapur nih. Biasanya masak di sini. Makan di sini. Makan mah bebas. Makan bebas. Ini emang satu konsep semua ya lampunya ya gini ya. Sama kayak depan kan? Iya. Gue nggak tahu namanya apa. Lihat dipandang Enak bagus. gitu ya. Bagus. Nah, gue juga nggak ngerti ini namanya konsep apa tuh kurang butuh paham gue. Ini kan yang waktu kemarin di sini ada itu kan? Ini kamar, ini balkon. Balkon tadinya kan? Ini perpustakaan. Ini kamar, jebol. Jadi perpustakaan. Sini guys, sini lihat ada penghargaannya Arya. Banyak dia penghargaannya tuh. Oke, sekarang kita mau keluar, mau ke rooftop ya. Turun dulu ya, turun dulu. Dijebol. Dibuat rooftop dulu, ini cuma dakan doang. Aduh pernah baca tuh di bahasanya, cuma lupa pokoknya intinya kalau ada satu lampu di rumah yang rusak, bukan rumahnya yang dihancurin tapi lampunya yang diganti. Itu tuh aku selalu itu ya, rasanya cuma lupa apa ya, kayak bagus ini gitu. Bukan rumahnya yang lo hancurin tapi lampunya yang lo benerin, jadi ya lihat aja hal kecilnya apa gitu loh. Kadang-kadang kan orang suka udah hancurin aja udah bisa trek gitu. Orang hamil kan pasti sewajarnya pasti didoakan bisa lancar-lancar sampai persalinan. Ya wajar aja dengan kalau di situ kan Andin punya riwayat prematur, punya riwayat kandungannya kurang kuat. Ya wajar aja. Tapi sayang rumah tersebut kini terkesan sepi. Arya dan Putri disebut-sebut jarang tinggal bersama hingga menyiratkan tanda tanya besar. Benarkah Arya dan Putri Anne sudah Baik Arya maupun Putri memang sama-sama tertutup soal rumah tangga mereka. Namun fakta yang kian meneguhkan jika rumah tangga Arya dan Putri Anne tengah bermasalah, kian menguat ketika Putri Anne merubah penampilannya dengan penampilan baru dengan rambut serba dicat merah. Dari pose-pose di media sosial, Putri Anne tampak sering memajang foto dengan latar cahaya hitam, tak ada garis wajah yang menunjukkan ekspresi ceria. Sebaliknya, kemurungan tampak selalu ditunjukkan Putri Anne. Lantas benarkah pose-pose ini mencerminkan kondisi lusuh dan frustasi Putri Anne atas semua kisah cintanya yang terancam berakhir bersama Arya? Kata ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah nanti kakimu berlari, ada hal yang tak mereka.
Ya, bagaimanapun tak mudah melepaskan bahtera yang sudah dibina sejak tahun 2017 silam ini. Apalagi bersama Arya, Putri Anne telah banyak mencecap pahit getir dan manis merajut asmara. Belum lagi keduanya sudah dikaruniai buah hati yang lucu dan menggemaskan. Lantas mungkinkah Arya dan Putri Anne akan terus menyimpan rapat misteri rumah tangganya di tengah rasa penasaran fans dan warganet? Ya kalau di dunia nyata mah pasti kan didoain yang baik-baik dong. Ya beda lah. Bedanya ya ini kan fiksi itu kan nyata. Terus bedanya lagi ya paling kalau kehidupan gua kan kebetulan istri juga nggak terlalu ngidam yang, ya malah gua nggak tahu ngidam bentuk yang kayak gimana juga kayaknya nggak ada kayaknya nggak pernah minta yang aneh-aneh, soalnya udah biasa aja, mual juga enggak, ini juga enggak. Kalau ini kan di sini kan Andin kan dia muntah-muntah lah, ngeliat ini enak, gampang kecapean gitu. Ketika rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne terancam bubar, di tempat berbeda, sidang kasus perceraian antara Inara Rusli versus Virgon Tambunan makin hari makin memanas. Setelah Rabu lalu, Inara hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan membawa serta sejumlah bukti percakapan antara suaminya dan seorang wanita yang diduga wanita idaman lain. Kemarin ditemani kuasa hukumnya Sandi Arifin, Virgon hadir guna memberi kesaksian. Lantas benarkah Virgon memberi kesaksian ihwal tabiat istrinya yang dinilai buruk, mulai dari kerap gonta-ganti asisten rumah tangga dan punya perangah tak baik terhadap keluarganya, terutama ibundanya Eva Manurung? Agendanya hari ini saya sama Mas Kris dampingin klien kami, Mas Virgon, untuk melengkapi proses berita acara klarifikasi. Karena di minggu lalu kebetulan klien kami dan kita tim kuasa hukum lagi ada kegiatan di luar dan klien kami juga ada di luar kota. Jadi hari ini kita hadir sebagai warga negara yang baik, kita kooperatif untuk menghormati proses laporan yang sedang berjalan. Jadi tadi sudah dijalankan klarifikasinya sekitar hampir 22 pertanyaan dan baru selesai sekarang. Nggak bisa saya spill ya ke media karena ada beberapa hal yang urusan pribadi rumah tangga juga. Jadi saya cuma bisa bilang kalau kehadiran saya dari pagi tadi sampai sore ini ya memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara di hadapan hukum. Saya mencoba untuk kooperatif dan mengikuti segala prosedur yang udah ada dari pagi sampai sore ini. Dan juga terima kasih sudah didampingin sama kuasa hukum saya, Mas Kus dan Mas Andi. Yang ada ya berarti ya bagus lah, dia gentle dan sebagai warga negara yang baik, yang taat hukum, ya aku salut sih. Orang udah kesusahannya juga karena kamu juga efeknya, terus ditekan lagi. Bijaksana, kamu jangan mau menang sendiri gitu loh. Kamu juga harus tahu, kita tuh harus bersikap adil gitu loh. Kita kan juga apa yang nanti kamu minta ya yang sesuai lah. Ya, jangan ngada-ngada deh, jangan ala-ala deh bahasanya. Kita itu harus sadar diri, harus tahu diri. Itu banyak artinya, meaningnya banyak. Semua apapun gaji, pemasukan, uang apapun dapat, itu semua memang masuknya ke rekening dia. Dari misalnya dari apapun ya, kalaupun memang konfirmasi gitu ya ke adik saya, tetap itu masuknya ke dia dulu gitu, intinya ke dia, nanti baru di split kemana gitu. Ya, selain harus menepis tudingan perselingkuhan, Virgon juga harus berjuang menepis tudingan KDRT hingga merebut buah cintanya yang kini berada di bawah asuhan sang istri. Tapi dengan cara apa Virgon membuktikannya? Terlebih secara terang-terangan Virgon pernah mengakui jika dugaan cinta terlarang itu pernah ia lakukan. Makanya saya nggak mau ada statement apa-apa karena untuk anak-anak. Di tengah reputasi buruknya sebagai suami, Virgon memang nyaris selalu menghindar dari kejaran juru warta. Jikapun ada keluhan dan kekecewaan pada sikap sang istri, hanya melalui kakak kandungnya, Feby Carol,
dan ibundanya Eva Manurung yang berani bicara. Lantas benarkah apa yang disampaikan kakak dan ibunya merupakan cerminan kekecewaan Virgon? Nggak ada sih, maksudnya omongan-omongan itu juga bukan dari saya langsung ke Inara ya, lebih ke antara keluarga sama keluarga, karena keluarga juga ngeliatnya udah mulai makin arahnya kemana ya Bang ya. Dan kalau untuk dari saya dan Inara yang selaku yang punya urusan, kita belum ada obrolan yang dalam kayak gimana. Namanya seorang kakak pengen yang terbaik, itu aja poinnya itu. Aku sebagai kakak menasehati, membimbing, bahkan menggandeng adik aku untuk dia lebih baik lagi dalam hal apapun. Mami Eva, ibunya Virgon, sempat ingin menginginkan kalian untuk... Ingin, tapi kan saya dijelek-jelekin mulu, gimana dong? Kadang-kadang orang suka nggak sesuai lisan sama perbuatan, nggak searah, gini. Ya siapapun itu yang berkoar-koar, yang ngeluarin statement ini dan itu, cobalah berkaca ke diri sendiri. Parenting dia sama anak sendiri itu seperti apa gitu. Apakah sudah benar, apakah sudah lemah gemulai, lembut. Siapapun punya banyak alasan untuk bercerai, tapi ada satu alasan untuk tetap bersama, yaitu Allah. Ya, lihat anak-anak, lihat masa depan. Ya, ingat ya bahwasanya kalian dulu memutuskan untuk menikah karena melihat begitu banyak kebaikan dari pasangan kalian. Tapi memang sudah menjadi ketetapan Allah, semakin dekat dengan makhluk semakin terlihat kekurangannya. Nah, jadi ketika suami telah menikah, dia akan melihat kekurangan istrinya, bahkan dia akan melihat perempuan lain jauh lebih cantik daripada istrinya. Di pihak lain, Virgon yang sudah tertekan dengan reputasi buruknya sebagai suami, kabarnya ingin mengakhiri prahara dengan jalan damai. Tapi mungkinkah itu terjadi di tengah masih sering berselisih paham antara Inara dan keluarganya? Kemudian ada, itu yang kita harapkan dari awal kan, memang kita kan dari awal tidak mau ada konflik lah, karena kan gimana pun juga mereka pernah saling hubungannya baik. Ya kalau nanti kedepannya ada seperti itu, kita lihat dari klien kami sendiri. Alhamdulillah sama anak-anak, waktu saya jadi makin berkualitas ya, karena normalnya pun saya kerja di luar kota yang memang manggung sana-sini, jadi waktu saya untuk ketemu memang nggak terlalu hampir tiap hari, kadang-kadang weekend dari mulai Jumat sampai Minggu saya manggung, tapi dengan adanya masalah ini setiap kali ketemu waktunya dan makin panjang dan kualitasnya makin bagus sih. Lala yang bisa diajak komunikasi, seperti apa sih? Ya alhamdulillah senang sih. Kalaupun nanti itu pisah gitu, dua-duanya itu harus berhak untuk mengurus bersama. Jadi misalnya waktunya ini dedinya ini mau ketemu dengan anaknya atau pergi atau apa, ya jangan dihalangin. Begitu juga dengan sebaliknya. Sebenarnya sih tinggal dibicarakan bagaimana cara membesarkannya. Ya karena kan memang Virgon sendiri yang minta untuk damai. Ya udah, kita nggak usah berpanjang-panjangan drama kayak gini, saya juga capek. Cepatnya lah insya Allah. Dalam minggu ini? Nggak tahu.